الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجميع حاجات جميع حسن تسبح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, ayuhal ikhwah, ayuhal hadirun di mana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian khotaman kita, yaitu khotaman kitab Tuhfatul Kiram, salah satu syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Fadilati Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi, yang disyarahi oleh Fadilati Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memfutuhkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sehingga kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamu tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang henti-hentinya berjuang demi tegaknya agama Allah, sehingga kita senantiasa dapat merasakan bagaimana lembutnya dan indahnya agama Islam. Yang ketiga, tak henti-hentinya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal yang dimurkai oleh Allah, dijauhi dari wabah ini, dihilangkan wabah ini secepatnya sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali dan kita bisa istiqamah lagi insyaallah dalam majelis-majelis ilmu. Wabil khusus kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan ridha, semoga Allah memberikan ma'unahnya untuk kemudian pembangunan pondok pesantren Darul Arifin sehingga nanti bermanfaat luas bagi umat di mana saja berada. Ala jami' hajatina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Kita lanjutkan halaman 77, al-haditsu al-hadi' wa ishrun, hadis yang ke-21. Apa itu? Kul amantu billahi, kul katakanlah, amantu saya beriman, billahi kepada Allah, thumma istaqim kemudian istiqomahlah. Ini hadisnya, nih hadisnya sekaligus menjadi judul. Dikatakan di sini an Abi Amr Wakila Abi Amrah. Ada mengatakan Abi Amr, ada mengatakan qila Abi Amrah. Biasanya ulama tarikh itu meriwayatkan satu dari yang lain. Karena gini, berbeda dulu dengan sekarang. Mungkin kalau sekarang ini alat tulis sangat luar biasa. Kalau zaman dulu yang dicek itu adalah apa? Tahun meninggalnya. Maka kadang-kadang ada yang selisih nama, ada yang selisih tahun wafat, ada yang kadang-kadang selisih, kalau jarang sekali tahun lahir, jarang sekali. Tapi mah ada. Ya, karena apa? Ketika pencatatannya itu ketika apa? Ketika di waktu sudah
Siapa namanya? Sufyan ibni Abdullah. Sufyana ini karena mamnu'un as-sarf ya, maka Sufyana tidak boleh Sufyani, sama kayak Ramadhana tidak boleh Ramadhani. Sufyan ibni Abdullah, Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, namanya Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridai beliau. Siapa beliau ini? Rawi al-hadis, beriwayat hadis ini. Nasabuhu, nasabnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Siapa itu? Sufyan ibni Sufyan ya, Sufyan bin Ubaidullah ya, ibnu Abi Rabi'ah Ats-Tsaqafi. Namanya Sufyan bin Ubaidillah bin Abi Rabi'ah Ats-Tsaqafi. Kunyahnya Abu Amr, qila Abu Amrah. Islamnya aslama ma'a wifdi Tsaqif, Islam bersama utusan Bani Tsaqif. A'maluhu, yaitu profesi beliau, ista'malahu Umar ibn Khattab. Umar meminta beliau untuk membantunya ala sadaqatit Taif ya. Untuk apa? Ala sadaqatit Taif wa huwa ma'dudun min ahli Taif. Yaitu apa? Untuk mengambil sedekahnya orang-orang Taif. Sedekah ini sedekahnya. Wa huwa ma'dud, dan dia apa? Hanya terbatas min ahli Taif, dari orang-orang Taif. Rawa, belum meriwayatkan hanya khamsa hadis, hanya 5 hadis. Tidak banyak yang beliau riwayatkan. Qultu, saya bertanya, kata beliau, kata siapa? Abi Amrah. Ini tidak banyak yang menulis beliau. Saya mengecek dalam beberapa kitab sirah, ya, kitab syiar, kitab perjalanan para ulama hadis, tidak banyak yang berkomentar ya, tentang masalah beliau ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakan kepadaku, fil islami, tentang masalah Islam. Qaulan, yaitu ucapan, atau di sini pertanyaan juga boleh. La as'alu, saya tidak akan bertanya, anhu, tentang apa? Pertanyaan tersebut tentang qaul. Ahadan, seorang pun, ghairaka, selain kamu. Ini disebut apa? Ini bahasa yang menarik gitu ya. Ya kalau orang bertanya kepada Nabi pasti nggak akan bertanya ke yang lain, gitu. Ya kan? Ya apa ya, jawabannya ya Nabi. Ya. Karena kalau jawaban yang lain nanti kalau ragu tetap bertanya kepada Nabi. Ya. Ini maksudnya. Qala, maka Nabi bersabda, kul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Kul, katakanlah, amantu, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Ini bahasa istiqamah ini berat ya. Kan dari kata qama, ngikutin wazan apa? Istaf'alah. Meminta tolak, meminta untuk apa? Kalau bahasa Jawanya jumeneng. Minta untuk apa? Tetap. Kan koma berdiri, tetap berdiri, artinya tetap di situ, continue. Ya, itu istiqamah. Nanti kita akan bahas lebih panjang di sini. Baik, kita lihat ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata. Amantu, saya beriman.
al-imanu, yaitu iman, ma waqara fil qalbi, apa yang sudah tetap fi qalbi, di dalam hati, wa sadaqahu al-amal, wa sadaqahu al-amalu, dan yang membenarkan adalah apa? Amalnya. Jangan hanya iman dalam hati saja, tapi perbuatannya tidak menunjukkan orang beriman. Makanya sebagian para ulama mengatakan orang itu kalau maksiat itu imannya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau maksiat dia itu imannya sedang dicabut. Karena nggak mungkin orang maksiat itu dalam kondisi iman. Ya. Masa kan nggak mungkin kan orang minum minuman keras misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak mungkin itu kan? Tidak mungkin. Ya. Orang mau maksiat itu nggak mungkin. Kemudian mau taruhan misalnya, ya Allah semoga menang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya naruh yang besar. Nggak mungkin kayak gitu ya, karena imannya sudah dicabut. Istaqim ay istiqamah. Apa maksudnya? Al-isabatu fi jami'il aqwal wal af'al, yaitu sesuatu yang menimpa fi jami'il aqwal wal af'al, seluruh perkataan dan perbuatan. Makanya kita sering berdoa, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah ya Rabbi. Semoga berikan kami istiqamah, 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 istiqamah yang berat. Asy-syarhu, syarah, penjelasannya. Yarshuduna, menunjukkan kepada kita al-hadis, hadis ila hubbis sahabati asyadid, kepada kecintaan para sahabat asyadid, yang sangat, lil amalis salih, yaitu kepada amal yang saleh. Ya, maka ini kita berterima kasih kepada tim TMC yang cukup giat untuk men-live streamingkan ini dengan permintaan banyak kawan-kawan. Semoga ini menjadi amal soleh. Ya, para sahabat itu sangat cinta sekali dengan amal soleh. Wa ridallahu ta'ala, kemudian mencari ridhonya Allah Ta'ala, mencari untuk ridho Allah Ta'ala. Fahada sahabi, dan inilah sahabi jalilun, inilah sahabat yang mulia. Ja'a ila a'lamil khalqi, datang kepada orang yang paling mengetahui a'lam, paling mengetahui al-khalq, yaitu ciptaan. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu, menanyakan kepadanya an qaulin, tentang qaul jami'in, qaul yang jami'. Jami' ini satu kata tapi menyeluruh, sedikit tapi muatannya berat. Apa itu? Li usuluddin, kepada masalah pondasi agama. Ya'malu bihi, kalau mengerjakannya, bihi dengannya, fayas'idu fid dunya, maka akan bahagia di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Fakanat al-ijabatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanat, maka ada. Apa yang ada? Al-ijabatu, yaitu jawaban, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Qul amantu billahi wastaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Engkau ya Allah, billahi, kepada Allah, thumma, kemudian apa? Istaqim, saya istiqamah. Istiqamah. Di sini dikatakan banyak sekali penjelasan. Ini ada beberapa penjelasan. Di sini ada juga penjelasan di dalam beberapa kitab ini. Jadi ketika sahabat ini bertanya, kemudian bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami sudah bagaimana cara istiqamah? Bagaimana caranya istiqamah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan istiqomahlah di jalanku, kata Rasulullah SAW, dijawab dengan ayat Al-Quran, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa man taba ma'ak, dan kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu bisa istiqomah kalau dia sudah memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi itu turun ayat ini, itu Nabi langsung keluar uban. Nabi langsung keluar uban. Ini kata Ibnu Abbas. Yang biasanya Nabi itu periang, memang Nabi periang, tapi semenjak ayat ini turun tentang masalah istiqomah, bayangkan Nabi saja ketika turun ayat istiqomah ini, Nabi akhirnya kemudian lebih banyak merenung dibandingkan sering kemudian bercanda sampai tumbuh uban, Jadi artinya apa? Bahwasanya ayat ini adalah ayat yang cukup berat. Sampai tumbuh uban. Maka dikatakan ada satu hadis yang menarik. Awwalu kana Ibrahim awwalu man dhayyafa ad-dhayf. Pertama kali, di sini enggak ada. Pertama kali yang menerima tamu itu adalah Nabi Ibrahim. Wa awwalun nas ikhtatana Ibrahim. Jadi pertama kali yang menerima tamu Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan wakilah, ada yang mengatakan tamunya itu adalah siapa? 2 malaikat. Waktu itu sebelum ke Nabi Lut ya, kaum Sodom, sebelum ke Nabi Lut ada 2 malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan bahwasanya siapa? Sarah akan punya anak. Ya, Sarah akan punya anak. Kemudian apa? Waqtatana wa awwalun nas ikhtatana, dan kemudian pertama kali manusia yang khitan itu adalah Ibrahim. Walaupun dalam riwayat yang lain mengatakan Adam alaihissalam. Ya. Dan kemudian dikatakan wa awwalu man qassa asy-syaribah. Pertama kali orang yang mencukur kumis, qassa asy-syarib, Nabi Ibrahim. Tapi yang nyukur pertama kali kumis itu siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Dan kemudian dikatakan awwalun nasra'a asy-syaibah. Pertama kali orang yang melihat uban itu juga Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Rabb, ma hada?" Apa ini? Kemudian Allah mengatakan, faqala tabaraka wa ta'ala, hada waqarun. Ini adalah waqarun, kewibawaan. Makanya orang itu kalau punya uban berwibawa. Ya, karena semakin tua kan gitu kan. Ya, kalau semakin tua itu berwibawa. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ibrahim, "Ya Rabb, zidni waqaran." Ya Rabb, tambahkan kami apa? Waqaran, yaitu apa? Kemuliaan ini. Jadi Nabi Ibrahim pertama kali yang beruban. Maka dalam hadis ini dalam kitab Adabul Mufrad, ya. Kemudian dalam Muwatta juga ada, dan kitab-kitab yang lain. Para ulama kemudian menyimpulkan maka makruh hukumnya mencabut uban, baik itu di rambut maupun di janggut. Ya, kalau kumis kan memang sunnahnya dicukur. Nah, jadi makruh hukumnya. Maka dikatakan dalam hadis yang lain bahwasanya apa? Asy-syaibah itu uban itu nurul Islam fi yaumil qiyamah, itu cahaya Islam di hari kiamat. Jadi nanti kalau orang punya uban nih banyak apa? Banyak cahaya nanti melindungi. Ya. Makanya menurut penelitian di Mesir, orang yang punya uban itu usianya panjang. Ya. Ya. Karena kalau tidak punya uban berarti usianya pendek. Ya, masuk akal ini. Masuk akal ya. Saya baca penelitian itu. Ini ada dalam kitab I'jazul Quran wa Sunnah Nabawiyah. Ada di buku itu. Kalau nggak salah jilid yang kelima apa keenam, lupa saya. Saya baca menurut penelitian di Mesir, orang yang beruban usianya panjang. Saya tengok pantas. Ya. Karena orang usianya panjang pasti dia
ubanan. Ya, kalau pendek enggak ubanan. Masuk akal nih. Luar biasa. Kemudian di sini dikatakan ij'alillah, jadikanlah Allah Ta'ala huwa ma'bud, adalah betul-betul huwa ma'bud, al-ma'budu bihaqqin, yaitu disembah dengan sebenar-benarnya. Wa khalis qalbaka, dan betul-betul dijernihkan hati kita. Khalis qalbaka, diikhlaskan, dijernihkan hati kita minasyirki war riya, dari syirik dan riya. Ini yang berat ya. Di saat muncul langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Maka dikatakan waja'alhu amiran, dan menjadikannya amiran, untuk menghidupkan bil iman, keimanan. Alladzi yang yadfa'uka, yang mendorong kamu lil amali sholih, untuk berbuat amal soleh. Wastaqim ala dzalik, dan istiqamah terhadap hal tersebut. Jadi kalau beramal itu dikit-dikit dulu, jangan banyak langsung. Ya kayak kita Ramadan misalnya, itu baca Quran, satu halaman. Jangan 2 juz, satu hari 2 juz, bertahan 3 hari, besoknya lemas. Bertahan dulu 1 halaman. Kalau sudah kuat 2 halaman, kuat 3 halaman, terus berlanjut. Maka dalam hadis dikatakan Nabi itu suka amal yang dia walaupun dia kecil tapi continue, daripada banyak kemudian tidak continue. Sama kayak belajar, amalan belajar. Pertama itu setengah halaman baca 1 paragraf, besoknya lagi 2 paragraf, ini 3 paragraf. Jangan kemudian 1 hari langsung setengah buku selesai. Habis itu 3 bulan nggak pernah nyentuh buku lagi. Itu boleh, semangatnya boleh, tapi harus dijaga, diimbangi dengan apa? Istiqamah. Maka fa'innal istiqamah, maka sungguhnya istiqamah itu apa? Unwanul qabul, termasuk tanda daripada diterimanya amal kita. Ya, wa dalilun ala ridallah. Ya. Dan dalil terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa itu adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan fama kana Allahu damun. Maka fama, dan sesuatu kana Allah, kana lillahi, maka ada lillahi, bagi Allah itu damun, senantiasa, wattisalun, dan nyambung. Maka dikatakan banyak sekali dalam ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, barang siapa yang kemudian apa? Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Allah itu Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sudah istiqamah, jangan pernah takut hidup di dunia, jangan pernah bersedih. Makanya ada tulisan bagus dari Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Ini buku hasil wawancara salah satu alumni Darus Sunnah ya. Sebelum beliau wafat, alhamdulillah buku ini selesai. Jadi bukunya itu kalau kita istiqomah, ngapain takut, itu bukunya itu. Jadi kalau kita istiqomah, insya Allah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah, ya rabbuna Allah, ya summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi kalau orang istiqamah itu apa? Bukan hanya manusia yang membantu kita, tapi malaikat pun ikut turun. Itu kalau orang-orang istiqamah. Semoga kita dijadikan orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik, tadi orang yang bertanya ini, ya Rasulullah, kalau kami sudah istiqamah, biasanya orang ujian istiqamah itu berat. Bagaimana nanti anak dan kemudian istri saya? Ini langsung dijawab ayat Al-Quran. Inna awliya'ukum, ya, nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum, saya nanti yang akan membantu, kata Allah Subhanahu wa taala, fid dunya wal akhirah. Nah, jadi kalau sudah istiqamah jangan takut.
Maka dalam ayat yang lain dikatakan apa? Wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Kata Allah mengatakan barang siapa yang istiqomah di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, la asqainakum, saya akan memberikan dia mensirami dia, ini perumpamaan air, ma'an ghadaqa, air yang banyak, artinya rezeki yang melimpah. Jangan khawatir, yang penting istiqomah. Makanya dulu kiai-kiai dulu ya, kiai-kiai sepuh dulu, orang kalau ngajar misalnya Kiai Makhrus Lirboyo, orang kalau mengajar Al-Quran, kalau sampai dia kelaparan, dia potong telinga saya. Sampai seperti itu. Karena jaminan istiqamah. Kemudian Kiai Siddiq yang terkenal, Pasuruan, alim. Itu salah satu yang termasuk yang para ulama belajar sama beliau, termasuk di antara waliun min auliyaillah. Ya. Itu beliau mengatakan, siapa yang rumahnya setiap hari dibacakan Al-Quran, insya Allah tidak akan fakir sampai hari kiamat. Kenapa? Istiqomah. Karena walaupun satu ayat, walaupun dua ayat. Ya. Jadi keyakinan orang dulu itu luar biasa. Biasa. Makanya muncul bahasa-bahasa seperti itu. Nah, dulu ada seorang tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, guru daripada Imam Syafi'i, namanya Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad ini mantan perampok. Ada mengatakan mantan begal dulu. Ya. Sampai tetangga-tetangganya mengatakan, kalau nama Fudail bin Iyad itu disebut, orang itu takut. Saking lihainya itu merampok, mencuri, tidak butuh partner, sendirian dia kalau nyuri itu. Saking sudah profesional di bidangnya. Kemudian menarik, Fudail bin Iyad ini suatu ketika dia ini jatuh cinta dengan seorang gadis. Ya. Karena rindu dengan gadis itu, akhirnya dia ke rumahnya ngintip. Nah, ketika ya namanya maling kan nggak ngomong-ngomong, ya, makanya disebut sarok. Ya, sarikun, kata saroko. Sarikun itu apa? Orang mengambil barang orang dengan secara diam-diam. Jadi dia naik manjat apa namanya? Manjat dinding. Ketika mahal dinding itu, si gadis itu baca ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16. Apa yang dibaca? Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah bukan sudah datang waktunya bagi orang-orang beriman, antakhsha'a qulubahum, yaitu hatinya lebih khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah, di zikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi ketika dengar ayat itu, Fudail bin Iyad itu langsung jatuh dari dinding itu. Dia merenung, mungkin inilah saatnya datang kepada saya pintu taubat. Akhirnya dia menjauh. Sebelum pulang dia tidur di satu tempat malam hari kan. Ya, kalau siang hari kan ketahuan orang. Malam hari ada beberapa orang lewat, kafilah beberapa orang lewat. Fudail itu tidur, orang nggak tahu, tidur di semak-semak gitu ya. Orang itu bilang, jangan lewat daerah ini. Kenapa? Karena daerah ini adalah daerah kekuasaan Fudail bin Iyad. Fudail itu tahu. Jadi Fudail baru menyadari, ya Allah, ternyata apa? Saking takutnya orang itu ke daerah saya. Saya tidak menyangka itu. Akhirnya dia berpikir panjang, beliau mengatakan, boleh jadi karena sebab kafilah inilah membuat saya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau kemudian bertaubat, belajar hadis, belajar ilmu-ilmu yang lain kepada gurunya Ibnu Mubarak.
dan yang lain Ibnu Uyainah, dan yang lain kemudian Yahya ibnu Sa'id, dan kemudian guru-guru yang lain, yang akhirnya itu gurunya juga belajar kepada beliau, sehingga kemudian menjadi ulama yang zuhud dan kemudian ulama hadis. Nah, bayangkan itu mantan perampok. Subhanallah, kita nggak tahu kan, Allah jadikan dibalikkan hatinya menjadi orang ya. Makanya ada satu hadis mengatakan, sesungguhnya hati orang mukmin itu ada pada jari jemari Allah SWT. Ini Imam Muslim. Tinggal Allah balikkan saja hati seorang. Tinggal balikkan kepada keburukan atau balikkan kepada kebaikan. Maka Fudail bin Iyad tadi apa? Jadi baik dia. Kalau beliau ngaji, ngisi kajian, di situ duduk imam-imam besar, Imam Syafi'i belajar. Bayangkan. Yahya ibnu Sa'id, ini periwayat hadis. Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Ada mengatakan semasa dengan Imam Malik. Kemudian Ibnu Mubarak, ini gurunya juga Fudail bin Iyad. Bayangkan, itu mantan perampok. Kita nggak tahu. Itu karena apa? Karena Allah bukakan pintu hatinya dan dia istiqamah. Maka kemudian dikatakan oleh para ulama, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ini jaminan al-istiqamatu akbaru karamatin. Istiqamah itu yang paling besar karamahnya. Ini yang harus jadi motivasi kita ya. Jadi motivasi kita. Kita terus belajar sepanjang hayat. Tidak ada belajar itu pensiun. Tidak ada. Ada nabi misalnya sampai wafat berpesan bahwasanya orang belajar ilmu itu sampai sekian tahun, tidak ada. Ya, makanya banyak mukjizat yang muncul. Ada orang usia 70 tahun baru selesai hafal Quran. Ada yang 80 tahun baru hafal Quran. Saya pernah waktu liburan itu ke daerah namanya Wadi Fadni. Wadi Fadni itu daerah yang terkenal di Sudan. Itu tempat di sana kalau pesantren itu disebut namanya kholwah. Kholwah kan tempat nyepi kan, nyepi. Kholwah namanya. Itu di Wadi Fadni. Di sana waktu itu kita pengen kholwah, nengoklah ke dalam. Ketika di asrama itu salah satunya ada orang usia 66 tahun menghafal Quran. Baru setahun masuk sudah hafal 12 juz. Subhanallah. Usia 66 tahun. Itu luar biasa. Ada lagi ketika kita mau masuk gerbang pondok, gerbang kholwah itu atau pondok itu, anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun ada, 3 tahun ada. Main air sambil nyuci bajunya. Ada apa? Ada kali namanya di Sudan ya. Sambil nyuci bajunya. Lucu-lucu gitu ya. Nah, semuanya itu Quran. Banyak orang-orang sepuh. Karena kegigihannya ya banyak hafal Quran. Ada kemudian apa? Baru selesai menghatamkan Quran kemudian wafat. Yaitu istiqamah. Ya, semoga kita termasuk bagian orang-orang istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, al-istiqamah. Istiqamah itu apa? Dalilun ala qabul amal. Istiqamah itu termasuk tanda di antara dari diterimanya sebuah amal. Ya. Itu istiqamah. Yang ketiga al-istiqamatu. Istiqamah itu apa? Ibtiadun 'anil ma'asi. Orang yang istiqamah itu akan dijauhkan dari maksiat-maksiat. Dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Kemudian yang keempat, yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-istiqamatu darajatun biha kamalul umur. Istiqamah itu adalah sebuah derajat biha dengannya, dengan istiqamah kamalul umur, sempurnanya perkara, wa tamamiha, dan apa? Pelengkapnya.
Yang kelima, an-nida'u yakunu bi adabil kalimat. An-nida'u panggilan dalam hadis ini yakunu ada bi adabil kalimat, dengan kalimat yang beradab. Lil munadi, bagi pemanggilnya. Faqala munadi, maka berkata lil munada, bagi yang dipanggil ya. Bi adabil kalimat lil munada, yaitu adab kalimat lil munada, bagi yang dipanggil. Faqala al munadi, maka berkata seorang yang memanggil itu, apa dipanggilnya? Ya Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bukan ya Muhammadun. Ini menunjukkan ihtiraman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bertanya itu ada etikanya. Tidak boleh ketika kita misalnya dalam belajar, kemudian kita langsung mengatakan, mohon maaf, saya ingin bertanya. Tidak boleh. Kalau dalam bahasa Arabnya itu indis soal, lau samaht, mohon maaf, indis soal, kami punya pertanyaan. Ya gitu ya. Maka biasanya yang ditulis di kertas-kertas itu ketika kita kajian harian, ya, karena ini khataman, jadi kita tidak buka tanya jawab. Jadi ada tanya jawab di situ, afwan ya Ustadz, itu memang betul, itu etika. Itu etika ketika bertanya. Ya, itu pun nanti berlaku ketika kalian di kampus, ketika kalian di belajar dan lain sebagainya. Ya indis soal. Ya. Fal adab muqaddamun, maka adab didahulukan alal ittiba, daripada apa? Mengikuti sunnah. Wa huwa khuluqun hasanun, dia adalah akhlak yang baik. Seperti gini, Nabi itu pernah menjamak sholat zuhur dengan asar, tidak dalam kondisi apapun, bepergian tidak, hujan juga tidak, di rumah saja. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Abi Dawud, dalam Imam At-Tirmidzi, ya. Dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis ini kuat. Ini ittiba. Tapi apa? Tapi ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun hanya sekali dilakukan Nabi, tidak berkali-kali, hanya sekali ya. Itu menunjukkan artinya kalau dalam kondisi tertentu itu boleh. Ya, maka apa? Adab kepada Allah didahulukan daripada ittiba. Adabnya apa? Tidak pernah kita lihat Rasulullah SAW, kemudian para generasi salafus soleh, kemudian para ulama, kemudian dikit-dikit menjamak, tidak. Kecuali kalau ada ketentuan jamak atau qasar. Ya. Jadi kadang ada orang menggampangkan, dikit-dikit sholatnya dijamak, dikit-dikit sholatnya dijamak. Makanya dulu pernah populer di kampung saya di Jombang itu, sholat waktu teluh. Ya, untuk apa? Untuk naikkan brandnya supaya naik gitu kan. Kan heboh akhirnya kan. Sejagat dunia medsos dan televisi itu heboh. Padahal pakai hadis ini tadi. Ya, padahal pakai hadis ini. Maka ini di sini didahulukan apa? At-ta'dib. Ya. Adab itu didahulukan daripada al-ittiba', mengikuti sunnah. Ya, sama seperti ini. Boleh kita memanggil ya Muhammadun, boleh. Tapi adabnya lebih baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pun punya pengalaman ketika kuliah. Kita kalau kuliah di luar negeri nanti nggak usah kaget ya. Kita tuh kalau ada dosen, misalnya ada dosen atau ada guru kan biasanya kita itu kan permisi kan, membungkukkan itu ya. Nanti kita akan diprotes oleh kawan-kawan itu. Hadza ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kawan-kawan kalau di sana ya, ini bangku meja, ini kursinya ya, saya panjang gitu. Kadang loncat. Terus kita bilang, ya Pak, kita nahnu min Indonesia, kita dari Indonesia. Ya, kita punya akhlak yang baik.
dan kita punya budaya timur. Oleh sebab itu ini adalah bagian dari budaya kami. Bagian dari budaya kami. Makanya orang-orang di Arab itu sangat suka dengan orang Indonesia. Makanya jamaah haji kita itu selalu mendapatkan reward terbaik, ya, jamaah haji yang terbaik itu dari pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Itu karena diaturnya enak. Baris-baris. Ya, nurut-nurut. Kalau yang lain enggak, ya. Disuruh baris belok, ya. Suruh masuk bis enggak gitu. Nah itu selalu mendapatkan penghargaan. Ya. Itu dalil al-istiqamah. Ya. Ini adalah bagian dari adab. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib ini berkali-kali saya sampaikan, laisa syarafu, ya, bin nasabi, tidaklah kemuliaan itu karena nasab. Kita punya nasab A, punya nasab B, punya nasab C, punya nasab D, tidak. Walakinna syarafa, akan tetapi kemuliaan itu apa? Bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab. Dengan ilmu dan adab. Yang keenam, Utiya sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalimi, perkataan yang yang jami', yang itu menyeluruh. Dengan apa? Wakhtasar lahul kalam, dan wakhtasar itu ringkas. Lahul kalam, yaitu lahu bagi Nabi, al-kalamu, perkataannya. Jadi kalau kita baca kitab Tadhib itu, di muqaddimah itu ada kata-kata mukhtasarun. Kata ikhtisar menurut para ulama lughah, termasuk siapa namanya? Mustafa Dibbugha mengatakan kata ikhtisar itu perkataan yang pendek tapi maknanya padat. Itu namanya ikhtisar. Ya. Maka hadis ini pendek. Amantu billahi wastaqim, tapi ngamalinya yang berat. Ya. Sebab itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh, kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukanya Allah Subhanahu wa taala. Ala jami' hajatina jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatim. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatim. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وحبب علينا الناس. اللهم يا ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يسر لنا أمورنا كل العسير. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله في جميع الأحوال في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا في مادة الآلفين يسر لنا أمورنا يا في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وعمله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب في مادة الآلفين يسر لنا أمورنا في طلاب العلوم الشرعية وحفظها وعملها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا يا رب يسر لنا امورنا في معهد العارف يسر لنا امورنا بتوسعات المعهد ويبارك في برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. اللهم رب اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا واهلنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل السنه ولا تجعلنا يا الله من اهل السوء والضر انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وبالخيرات قربنا بالخيرات قربنا بالخيرات قربنا وبالسيئات باعدنا بالسيئات باعدنا بالسيئات باعدنا. اللهم يا وجعلنا من المخلصين المحسين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المحسين. اللهم اجعلنا اللهم ثبتنا بقول ثابت. اللهم ثبتنا بقول ثابت. اللهم ثبتنا بقول ثابت. اللهم يا اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم يا اللهم اختم لنا بالخير واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله واختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل الله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.